Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2023 dan 2024 saat ini ya. Kali ini channel Eva Privat membuat video terkait dengan persiapan teknis ya untuk simulasi mengajar dan wawancara guru penggerak ya. Apa-apa saja yang harus disiapkan selain mengetahui kompetensi apa yang dinilai, tentu saja penting juga untuk melakukan persiapan teknis ya. Namun sebelum masuk pada pembahasan kita, terima kasih banyak atas dukungannya terhadap channel ini. Nah, yang pertama dulu adalah seleksi tahap 2 calon guru penggerak. Itu kan terbagi dua Bapak Ibu ya. Tahap 2 ini terbagi dua. Yang pertama itu adalah simulasi mengajar. Simulasi mengajar, sedangkan yang kedua itu adalah seleksi wawancara. Nah, hal-hal teknis apa yang perlu kita persiapkan ya? Nah, ini terkait dengan kalau simulasi mengajar ada mengajarnya, kemudian ada tanya jawab. Kalau untuk wawancara, maka itu hanya terkait dengan 9 kompetensi yang ditanyakan. Nah, kalau ini semuanya bukan teknis kalau yang ini nih, ya. Bapak Ibu silakan menonton video kami yang membahas terkait dengan kompetensi-kompetensi apa yang ditanyakan. Nah, sekarang untuk persiapan teknisnya apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan apa juga bukan hanya sekedar persiapan tapi apa juga yang harus diketahui Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah persiapkan perangkat yang dibutuhkan ya. Dalam hal ini gunakan komputer atau laptop ya, bukan HP. Jangan menggunakan HP, karena kalau kita menggunakan HP itu kecil kemungkinan Bapak Ibu bisa tertangkap semuanya pada saat mengajar atau pada saat simulasi mengajar ya. Bagusnya kalau pada saat simulasi mengajar itu kalau misalkan menggunakan PowerPoint maka layarnya kelihatan, kalau menggunakan papan tulis maka papan tulisnya kelihatan. Kemudian yang kedua adalah persiapkan jaringan internet yang baik tentu saja ya, agar tidak terlempar di tengah proses simulasi mengajar. Kemudian yang kedua adalah persiapkan alat peraga dan bahan. Nah, alat peraga ini ada item penilaian sendiri ya. Ada item penilaiannya sehingga ini penting untuk ada. Kemudian yang selanjutnya adalah simulasi mengajar itu dilakukan online tanpa siswa. Ya. Sehingga kandidat atau guru diminta berperan seakan-akan ada siswa. Ini penting untuk diketahui ya. Seakan-akan pembelajarannya luring, ada siswanya. Sehingga Bapak Ibu silakan menyebut nama, ya. Silakan menyebut nama siswanya, ya. Silakan berinteraksi, ya. Interaksi atau istilahnya bermain peran, ya. Bermain peran. Oke. Kemudian tentu saja ini penting berpakaian sopan dan rapi sebagaimana layaknya sedang mengajar dan sesungguhnya. Sebenarnya tidak ada penilaian ini untuk ini, tapi ini menjadi estetika juga gitu ya, memperbaiki mood gurunya gitu, asesornya gitu. Kalau pakai kaos oblong kan tidak kelihatan sebagai seorang guru ya. Kemudian mengajar itu hanya 10 menit dilakukan. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan semua yang ditulis di RPP ya. Sehingga saran kami fokus pada item-item yang dinilai saja, itu yang ditampilkan. Nah, untuk item-item yang dinilai ini silakan nonton video kami ya. Silakan nonton video. Video terkait dengan bagaimana dapat skor 4. Bagaimana dapat skor 4. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah atur laptop ya untuk menampilkan seluruh badan saat mengajar, jangan kepotong. Bukan hanya seluruh badan juga sebenarnya ya. Bagus kalau misalkan menggunakan papan tulis, maka gunakan atur laptopnya supaya kelihatan papan tulisnya, atur juga agar kelihatan kalau pakai LCD ya, maka layar LCD-nya kelihatan. Pakai headset kalau perlu supaya terdengar dengan baik ya. Kemudian berdiri saat proses pembelajaran, jangan sekali-kali duduk pada saat proses pembelajaran. Itu ada istilahnya bahasa tubuh positif ya, yang dinilai nih. Bahasa tubuh positif itu salah satu penilaiannya gitu ya. Itu adalah
bersemangat. Nah, ini enggak bisa kelihatan bersemangat nih kalau duduk atau condong pada siswa. Nah, itu enggak bisa kelihatan kalau duduk. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran ini luring, ya, atau dianggap Bapak Ibu berhadapan dengan siswanya langsung sehingga tidak diperbolehkan share screen, ya. Nah, tapi kalau terkait ini pasti disampaikan oleh asesor nanti, ya. Nah, saya pikir itu persiapan teknis mengenai simulasi mengajar. Selanjutnya persiapan teknis untuk wawancara gitu, ya. Ini ada 4 yang kami tuliskan di sini. Yang pertama adalah sama seperti tadi, persiapkan laptop, persiapkan jaringan internet. Penting ini headset, karena ini wawancara. Maka ini sangat penting headset ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah jawaban itu hanya sesuai pengalaman dan kompetensi yang dinilai. Tidak usah berteori, jangan berteori, ya. Jangan berteori, ya. Kemudian, nah ini sudah tadi ya, berulang ternyata. Kemudian, ini kadang-kadang terjadi, ya. Jika jaringan putus, coba untuk masuk kembali, tapi jangan lupa link yang sama. Kalau tidak berhasil, hubungi pemantau, ya. Tapi tetap harus terus mencoba. Dan jika setelah terus mencoba tidak berhasil, maka minta reschedule melalui pemantau, ya. Melalui pemantau. Oke, baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya terhadap video yang kami buat. Mungkin video ini terkesan receh, ya, tapi sangat penting untuk melakukan persiapan-persiapan teknis selain persiapan-persiapan yang menurut saya inti, ya. Ini juga harus tetap dilakukan karena tanpa persiapan yang baik, jawaban misalkan ya, jawabannya sudah bagus tapi tidak kedengaran. Nah, itu pasti nilainya rendah juga tuh, ya. Baik, demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.